Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mapel PAI Channel. Hari ini kita akan kembali membahas materi PAI untuk kelas 12, tingkat SMA SMK sederajat tentang ketentuan waris dalam Islam. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama adalah pengertian mawaris, yang kedua dasar hukum mawaris, yang ketiga ketentuan mawaris dalam Islam, yang keempat menerapkan syariah Islam dalam pembagian warisan, dan yang terakhir yang kelima manfaat hukum waris. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian mawaris. Warisan atau mawaris dalam bahasa Arab disebut dengan al-mirath, yaitu bentuk masdar dari kata waritha, yarithu, irthan, mirathan, yang artinya berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari satu kaum ke kaum yang lain. Adapun secara istilah, mawaris adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta atau uang, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i. Ilmu tentang waris atau mawaris disebut juga dengan ilmu faraid, yaitu ilmu yang membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan harta warisan, yang mencakup masalah-masalah orang yang berhak menerima warisan, bagian masing-masing, dan cara melaksanakan pembagiannya, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan ketiga masalah tersebut. Berikutnya pembahasan yang kedua, dasar-dasar hukum waris. Dasar-dasar hukum waris yang pertama adalah Al-Quran, Quran Surah An-Nisa ayat 7. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. Dasar hukum waris yang kedua yaitu adalah hadis dari Ibnu Mas'ud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah ia kepada manusia, dan pelajarilah Al-Faraid dan ajarkanlah ia kepada manusia. Maka sesungguhnya aku ini manusia yang akan mati dan ilmu pun akan diangkat. Hampir saja nanti akan terjadi dua orang yang berselisih tentang pembagian harta warisan dan masalahnya. Maka mereka berdua pun tidak menemukan seseorang yang beritahukan pemecahan masalahnya kepada mereka. Hadis riwayat Ahmad. Hadis yang kedua, hadis dari Abdullah bin Amr, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ilmu thalathatun wa ma siwa dzalika fadlun. Ayatun muhkamatun aw sunnatun qa'imatun aw faridatun 'adilatun." Ilmu itu ada 3 macam, dan yang selain yang 3 macam itu sebagai tambahan saja. Ayat muhkamat, sunnah yang datang dari Nabi, dan faraid yang adil. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Berikutnya posisi hukum kewarisan Islam di Indonesia. Hukum kewarisan Islam di Indonesia merujuk kepada ketentuan dalam kompilasi hukum Islam atau KHI. Mulai pasal 171 diatur tentang pengertian pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Kompilasi hukum Islam merupakan kesepakatan para ulama dan perguruan tinggi berdasarkan Inpres nomor 1 tahun 1991. Yang masih menjadi perdebatan adalah keberadaan pasal 185 tentang ahli waris pengganti yang memang tidak diatur dalam fikih Islam. Selanjutnya pembahasan yang ketiga, ketentuan mawaris dalam Islam. 1. Ahli waris. Jumlah ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia ada 25 orang. 15 orang dari ahli waris pihak laki-laki yang biasa disebut dengan ahli waris asobah, yang bagiannya berupa sisa setelah diambil oleh zawil furud. Kemudian 10 orang lagi dari ahli waris pihak perempuan yang biasa disebut ahli waris zawil furud, yang bagiannya telah ditentukan.
Kemudian yang kedua, syarat mendapatkan warisan. Yang pertama, tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang untuk mendapatkan warisan. Kemudian yang kedua, kematian orang yang diwarisi walaupun kematian tersebut berdasarkan vonis pengadilan. Sebagai contoh, seorang hakim memutuskan bahwa orang yang hilang tersebut dianggap telah meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, ahli waris hidup pada saat orang yang memberi warisan meninggal dunia. Jadi jika seorang wanita mengandung bayi, kemudian salah seorang anaknya meninggal dunia, maka bayi tersebut berhak menerima warisan dari saudaranya yang meninggal tersebut. Karena kehidupan janin telah terwujud pada saat kematian saudaranya yang terjadi. Yang ketiga, sebab menerima harta warisan. Seseorang mendapatkan harta warisan diantaranya karena satu, nasab atau keturunan. Kemudian yang kedua adalah pernikahan yang sah. Kemudian yang ketiga adalah wala, yaitu seseorang yang memerdekakan budak laki-laki maupun perempuan. Keempat, sebab tidak menerima harta warisan. Di antaranya, satu, kekafiran. Apabila ada sanak famili ataupun keluarga yang tiba-tiba murtad, maka orang tersebut tidak bisa mendapatkan warisan. Kemudian yang kedua, pembunuhan, di mana salah satu kerabat sengaja membunuh dan pembunuh tersebut tidak berhak mendapatkan warisan. Yang ketiga adalah perbudakan. Seorang budak tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi. Kemudian yang keempat adalah perzinahan. Anak yang terlahir daripada hasil perzinahan tidak bisa mewarisi ataupun diwarisi bapaknya. Tapi anak tersebut bisa mewarisi dan diwarisi daripada ibunya. Kemudian yang terakhir adalah li'an. Li'an ini adalah tuduhan terhadap suami maupun istri yang menuduh berzina, maka anak tersebut tidak bisa mendapatkan warisan. 5 ketentuan pembagian warisan. Di antaranya ada ahli waris zawil furud, yaitu ahli waris yang memperoleh kadar pembagian harta warisan yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 4. Adapun beberapa bagian yang sudah dijelaskan, yaitu ada 6 kelompok. Kelompok yang pertama ada bagian 1/2. Siapa saja yang mendapatkannya? Yaitu suami. Jika istri yang meninggal tidak ada anak laki-laki, cucu perempuan atau laki-laki dari anak laki-laki. Kemudian anak perempuan, jika tidak ada saudara laki-laki atau saudara perempuan. Lalu cucu perempuan, jika sendirian tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kemudian saudara perempuan sekandung. Jika sendirian tidak ada saudara laki-laki, tidak ada bapak, tidak ada anak, atau tidak ada cucu dari anak laki-laki. Yang terakhir yang mendapatkan 1/2 adalah saudara perempuan sebapa sendirian. Tidak ada saudara laki-laki, tidak ada bapak atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kemudian bagian selanjutnya adalah bagian 1/4 yang mendapatkannya adalah suami. Jika istri yang meninggal tidak memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Kemudian yang mendapatkan 1/4 ada istri. Jika suami yang meninggal tidak memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Bagian selanjutnya adalah 1/8. Yang mendapatkan 1/8 adalah istri. Apabila suami memiliki anak atau cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki, apabila suami memiliki istri lebih dari 1, maka 1/8 itu dibagi rata di antara semua istri. Bagian selanjutnya adalah 2/3. Yang mendapatkan 2/3 di antaranya 2 anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak laki-laki. Kemudian 2 cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki jika tidak ada anak laki-laki atau perempuan sekandung. Lalu 2 saudara perempuan sekandung atau lebih jika tidak ada saudara perempuan sebapa atau tidak ada anak laki-laki atau perempuan sekandung atau sebapa. Yang terakhir yang mendapatkan 2/3 adalah 2 saudara perempuan sebapa atau lebih jika tidak ada saudara perempuan sekandung atau tidak ada anak laki-laki atau perempuan sekandung atau sebapa. Bagian selanjutnya adalah 1/3. Yang mendapatkan 1/3 adalah ibu. Jika yang meninggal dunia tidak memiliki anak laki-laki, cucu perempuan atau laki-laki dari anak laki-laki, tidak memiliki 2 saudara atau lebih, baik laki-laki atau perempuan. Kemudian 2 saudara seibu atau lebih, baik laki-laki ataupun perempuan. Apabila yang meninggal tidak memiliki bapak, kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki, atau perempuan dari anak laki-laki. Yang terakhir yang mendapatkan 1/3 adalah kakek. Jika bersama 2 orang saudara kandung laki-laki atau 4 saudara kandung perempuan, atau seorang saudara kandung laki-laki dan 2 orang saudara kandung perempuan. Yang terakhir, bagian 1/6 yang mendapatkan adalah ibu. Apabila yang meninggal dunia memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki,
saudara laki-laki atau perempuan lebih dari 2 yang sekandung atau sebapak atau seibu. Kemudian nenek. Nenek mendapatkan 1/6 apabila yang meninggal tidak memiliki ibu dan hanya ia yang mewarisinya. Jika neneknya lebih dari 1, maka bagiannya dibagi rata. Selanjutnya ada bapak secara mutlak mendapatkan 1/6, baik orang yang meninggal punya anak ataupun tidak. Lalu kakek jika tidak ada bapak. Jadi kalau misalkan bapaknya nggak ada, kakek berhak mendapatkan 1/6. Kemudian saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika yang meninggal dunia tidak memiliki bapak, kakek, anak laki-laki, cucu perempuan atau laki-laki dari anak laki-laki. Lalu cucu perempuan dari anak laki-laki. Apabila bersama dengan anak perempuan tunggal, tidak ada saudara laki-laki, tidak ada anak laki-laki paman dari bapak. Yang terakhir yang mendapatkan 1/6 adalah saudara perempuan sebapak. Bila satu saudara perempuan sekandung tidak memiliki saudara laki-laki sebapak, tidak ada ibu, tidak ada kakek, tidak ada anak laki-laki. Baik, berikutnya ada ahli waris asobah, yaitu ahli waris yang perolehan bagian dari harta warisannya tidak ditetapkan, akan tetapi mengambil sisa warisan setelah zawil furud mengambil bagiannya. Di antaranya ada asobah bin nasab. Asobah bin nasab terbagi menjadi 3, asobah bin nafsi, asobah bil ghair, dan asobah mal ghair. Kemudian ada asobah bis sabab, yaitu orang-orang yang membebaskan budak, baik laki-laki maupun perempuan. Asobah bin nafsi, yaitu semua ahli waris laki-laki, kecuali suami, saudara laki-laki seibu, dan mu'atik, orang yang memerdekakan budak. Siapa saja yang termasuk asobah bin nafsi? Yang pertama ada anak laki-laki, kemudian putra dari anak laki-laki, ayah, kakek ke atas, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki sekandung, anak saudara laki-laki seayah, paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki paman sekandung, dan yang terakhir anak laki-laki paman seayah. Untuk lebih mudah, kita akan membagi ke dalam 4 kelompok arah. Yang pertama ada arah anak. Ini cakupannya adalah seluruh anak laki-laki keturunan anak laki-laki, mulai dari cucu, cicit, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada arah bapak, mencakup ayah, kakek, dan seterusnya dari pihak laki-laki. Contoh, ayah dari bapak, ayah dari kakek, dan seterusnya. Yang ketiga ada arah saudara laki-laki. Cakupannya saudara kandung laki-laki, saudara laki-laki seayah, termasuk keturunan mereka, namun hanya yang laki-laki. Yang terakhir ada arah paman. Cakupannya paman kandung dan paman seayah, termasuk keturunan mereka dan seterusnya. Berikutnya ada asobah bil ghair, yaitu hak asobah untuk 4 kelompok wanita. Karena dia menjadi asobah, adanya asobah bin nafsi. Siapa saja? Yang pertama ada anak perempuan. Kemudian cucu perempuan, keturunan anak laki-laki. Yang ketiga saudara kandung perempuan. Dan terakhir saudara perempuan seayah. Kemudian yang terakhir ada asobah ma'al ghair. Yang menjadi asobah ma'al ghair yaitu saudara perempuan sekandung 1 orang atau lebih. Yang terakhir saudara perempuan seayah 1 orang atau lebih. Masuk ke pembahasan yang keempat, menerapkan syariah Islam dalam pembagian warisan. Jadi di sini kita akan coba mempraktekkan bagaimana sih cara menghitung pembagian warisan sesuai dengan ilmu faraid. Di sini ada sebuah contoh soal cerita. Bapak Yanto wafat, ia meninggalkan sejumlah harta warisan. Setelah dikeluarkan untuk berbagai hal, harta tersebut tersisa sebanyak 120 juta rupiah. Sedangkan ahli waris terdiri dari istri, ibu, 2 orang anak laki-laki, dan 1 orang anak perempuan. Hitunglah berapa bagian masing-masing ahli waris. Oke, jadi kita harus membuat dulu tabelnya. Yang pertama ada kolom ahli waris, kemudian bagiannya, kemudian perhitungan, dan hasilnya. Kita lihat di sini ahli warisnya ada istri, ibu, dan 2 anak laki-laki, dan 1 orang anak perempuan. Berapa masing-masing bagiannya? Istri mendapatkan bagian 1/8 karena memiliki anak laki-laki. Kemudian ibu mendapatkan 1/6. Sedangkan anak laki-laki dan anak perempuan menjadi asobah. Anak laki-laki asobah bin nafsi, anak perempuan menjadi asobah bil ghair. Bagaimana menghitungnya? Kita lihat di sini harta warisannya adalah 120 juta. Berarti
1/8 dikali 120 juta. Maka hasil untuk istri adalah 15 juta. Kemudian untuk ibu 1/6 dikali 120 juta. Hasilnya adalah 20 juta. Berarti ada sisa harta warisan sebanyak 85 juta. Nah, 85 juta ini kita akan bagikan kepada 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Tapi kita harus menghitung dulu berapa sisanya untuk pembagian asobah. Cara menghitungnya adalah di sini saya pakai rumus 2X tambah 1Y. X ini adalah anak laki-laki, Y anak perempuan. Di sini anak laki-lakinya ada 2, berarti 2 dikali 2 ditambah 1 dikali 1, karena anak perempuannya 1. Hasilnya adalah 4 ditambah 1 sama dengan 5. Jadi cara menghitungnya berarti 4/5 dikali 85 juta, kemudian hasilnya 68 juta. Untuk anak perempuan 1/5 dikali 85 juta, maka hasilnya adalah 17 juta. Karena di sini anak laki-lakinya ada 2, berarti 68 juta ini nanti dibagi 2. Hasilnya adalah 34 juta rupiah. Jadi masing-masing dapat 34 juta rupiah. Oke, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, pembahasan yang kelima, manfaat hukum waris Islam. Hukum waris Islam memberikan kita jalan keluar yang adil untuk semua ahli waris. Di antara manfaatnya yang pertama adalah terciptanya ketentraman hidup dan suasana kekeluargaan yang harmonis. Karena kita membagikan harta warisan secara syariat, sesuai dengan syariat. Apabila kita menantang syariat tersebut, artinya kita sudah durhaka. Apa yang sudah tercantum dalam Al-Quran harus mengikuti dan harus kita taati. Kemudian yang kedua, menciptakan keadilan dan mencegah konflik pertikaian. Jadi sudah dibagi kadar pembagian harta warisan dalam Al-Quran, kita jangan coba-coba untuk menyebabkan konflik atau pertikaian. Apabila ada keluarga yang memang tidak setuju atau menentang, nah tugas kita adalah menjelaskan bahwa dalam Islam itu seperti ini. Ada kadar pembagian dalam urusan harta warisan. Alhamdulillah kami cukupkan sekian untuk pembahasan materi PAI kelas 12 tingkat SMA SMK sederajat tentang ketentuan waris dalam Islam. Jazakumullah khairan katsir. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video pembahasan kami selanjutnya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari kami. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu di video pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.